Baik, kami dari kelas komputasi paralel ingin mempresentasikan tugas kami tentang pengurutan data penduduk usia produktif di Indonesia pada tahun 2020 menggunakan algoritma bubble sort paralel yang berbasis Python. Adapun anggota kelompok kami yaitu kelompok 1, yang pertama saya sendiri Yosinta Panjaitan, kemudian ada Cesi Rumondor, lalu Virginia Ramengkomole, dan yang terakhir ada Efraim Bogogibung. Apa itu bubble sort? Bubble sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara membandingkan dan menukar data secara berulang sampai terurut. Bubble sort mudah dipahami karena diimplementasikan secara sederhana serta bekerja secara in place tanpa memerlukan memori tambahan. Namun, algoritma ini tidak efisien untuk dataset besar karena memiliki kompleksitas waktu sehingga lambat pada data berukuran besar. Berikut adalah contoh kode program algoritma bubble sort menggunakan Python. Selanjutnya, pengurutan data. Proses menyusun elemen-elemen dalam dataset berdasarkan kriteria tertentu, seperti urutan menaik atau menurun. Dalam penelitian, bubble sort digunakan untuk mengurutkan data penduduk usia produktif Indonesia tahun 2020, menghasilkan data dari jumlah terkecil hingga terbesar. Selanjutnya, kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu adalah ukuran efisiensi algoritma dalam menyelesaikan tugas berdasarkan jumlah operasi yang dibutuhkan seiring bertambahnya ukuran dataset. Algoritma bubble sort memiliki kompleksitas yang berarti waktu eksekusi meningkat secara eksponensial untuk dataset besar. Kemudian, populasi provinsi. Data demografi tentang jumlah penduduk di setiap provinsi Indonesia. Dalam penelitian ini, data ini diurutkan menggunakan algoritma bubble sort untuk memberikan gambaran distribusi penduduk secara terstruktur. Kemudian, ini merupakan grafik penduduk usia produktif di Indonesia tahun 2020. Selanjutnya ada efisiensi algoritma. Efisiensi algoritma merupakan ukuran kinerja algoritma dalam memanfaatkan sumber daya komputasi, termasuk waktu dan ruang memori. Bubble sort dikenal kurang efisien untuk dataset besar, sehingga alternatif seperti quicksort atau merge sort lebih disarankan untuk penggunaan pada skala besar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa algoritma bubble sort, meskipun sederhana dan mudah dipahami, kurang efisien untuk dataset besar karena kompleksitas waktunya. Dalam studi ini, data populasi provinsi Indonesia diurutkan berdasarkan jumlah penduduk menggunakan bubble sort untuk mempermudah analisis distribusi. Algoritma ini cocok untuk pembelajaran dasar, tetapi alternatif seperti quicksort lebih efisien untuk skala data besar. Perkenalkan, nama saya Yosinta Panjaitan dengan NIM 21101060068 dari kelompok 1 komputasi paralel. Di sini saya akan menjelaskan codingan tentang pengurutan data penduduk usia produktif di Indonesia pada tahun 2020 menggunakan algoritma bubble sort paralel yang berbasis Python. Bubble sort function. Kode di atas mengimplementasikan algoritma bubble sort untuk mengurutkan data, yang dimana fungsi bubble sort atau data akan memeriksa setiap pasangan data yang berdekatan. Jika nilai pasangan pertama lebih besar dari nilai yang kedua, maka keduanya akan ditukar. Proses ini diulang sehingga seluruh data terurut, yang dimana hasil akhirnya adalah data yang terurut berdasarkan nilai kedua dari setiap pasangan. Untuk codingan yang berikutnya adalah sequential bubble sort yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Cesi Rumondor dengan NIM 21101106010 dari kelompok 1 komputasi paralel. Di sini saya akan menjelaskan tentang bubble sort sequential. Fungsi bubble sort sequential adalah implementasi sederhana dari bubble sort dalam bentuk sequential.
Fungsi ini menggunakan fungsi bubble sort untuk mengurutkan data berdasarkan elemen kedua dari setiap pasangan tapel dalam daftar input. Program ini diatur dalam blok utama yang berisi daftar data berupa nama provinsi dan jumlah penduduk usia produktif. Data tersebut diurutkan dalam urutan ascending menggunakan algoritma bubble sort. Fungsi ini dirancang untuk memproses data secara sekuensial tanpa memanfaatkan pendekatan paralel. Perkenalkan, nama saya Virginia Graditya Ramengkomole dengan NIM akhir 92 dari kelompok 1 komputasi paralel. Di sini saya akan membahas tentang measure time for sequential sorting. Pada kode di atas, kita akan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengurutan data secara sekuensial menggunakan fungsi bubble sort sequential. Variabel start time mencatat waktu saat proses dimulai dengan menggunakan time.time. Setelah itu, data akan diurutkan dengan memanggil fungsi bubble sort sequential dan hasilnya disimpan dalam sort data. Kemudian variabel elapsed time kemudian menghitung selisih antara waktu selesai eksekusi dan waktu mulai yang menunjukkan durasi total pengurutan. Tersebut menampilkan hasil pengurutan data secara sekuensial menggunakan algoritma bubble sort. Data yang telah diurutkan berdasarkan jumlah penduduk usia produktif ditampilkan dengan format nama provinsi diikuti dengan jumlah penduduknya. Setelah itu, waktu eksekusi untuk proses pengurutan dihitung dan ditampilkan dalam satuan detik dengan presisi 6 desimal. Hasil ini menunjukkan efisiensi algoritma bubble sort dalam pengurutan sekuensial yang dalam kasus ini membutuhkan waktu eksekusi sebesar 0,00374 detik untuk menyelesaikan tugasnya.